Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Menikah antara manusia dengan manusia itu sudah hal yang wajar kita dengar. Namun kalau manusia menikahi dengan jin muslimah, mungkin ini baru pertama kali Anda mendengar. Yap, seperti yang terjadi dalam kisah ini, seseorang yang menikahi jin muslimah cantik berumur 200 tahun. Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung kita simak sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Menikahi Jin Muslimah Berumur 200 Tahun. Ini merupakan kisah nyata yang dialami seorang manusia. Tentu penulis tidak akan menyebutkan namanya, sebutlah namanya Ahmad. Ia seorang yang istimewa, mudah keluar air matanya bila mengingat Allah dan merasakan hal-hal yang menyentuh hatinya. Sering basah matanya dalam sholatnya. Sudah tidak mencintai dunia, baik itu uang, materi, dan selera. Bila pun punya uang, selalu bukan buat dirinya, tapi untuk orang lain yang lebih memerlukannya. Hatinya bersih, kuat tidak tidur dan tidak makan berhari-hari. Tidak takut oleh manusia siapapun bila menyangkut kebenaran yang ia bela. Ia orang yang tauhidnya terjaga dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi kaum muslimin umumnya. Ia seorang mukasyafah, sehingga biasa berdialog dengan roh mursyidnya yang sudah meninggal. Tentu kemampuannya luar biasa. Ia orang yang sudah sangat spiritual. Dalam cerita ini, semua nama yang saya sebutkan bukan nama aslinya. Ahmad, sahabat saya ini, sudah hampir setahun sejak mengalami kasyaf, yaitu tersibaknya alam rohani atau tabir spiritual. Biasa berdialog dengan gurunya bernama Syekh Habib Syarwani yang sudah wafat 10 tahun yang lalu. Syekh Habib semasa hidupnya adalah seorang ulama hikmah, dikenal sebagai guru spiritual, seorang mukasyafah, seorang penasehat agama dan kebenaran yang terpercaya. Syekh Habib dipercaya sebagai wali dengan kehebatan karomah-karomahnya. Ia tidak mau meramal-ramal seperti dukun atau ahli hikmah lainnya. Tauhidnya lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kalangan dari orang biasa hingga orang-orang pentingnya mengakuinya sebagai guru, penasehat yang tajam, lurus dan menyentuh. Syekh Habib memiliki ilmu hikmah yang luar biasa. Sejak Ahmad menjadi kasyaf, ruh gurunya terus membimbing hidupnya secara rohani. Menurut Ahmad, suatu malam ruh gurunya didampingi beberapa muridnya di alam sana, menawarinya sesuatu. Ahmad, ini ada jin muslim di antara kita. Namanya Syekh Maulawi. Ia berumur 400 tahun. Ia mempunyai putri namanya Fatimah, umurnya 200 tahun. Fatimah masih gadis. Syekh Maulawi tertarik padamu, pada kesalehanmu dan kekuatanmu dalam memeluk agama. Kami semua di sini menawarkan padamu untuk menikahi Fatimah binti Maulawi. Bagaimana pendapatmu? Silahkan pikirkan dan pertimbangkan. Tentu Ahmad kaget luar biasa. Menikah dengan jin. Tidak pernah terbayang sedikit pun sebagai murid Syekh Habib Syarwani kemudian akan dinikahkan dengan jin. Ini sangat mengagetkan dan sama sekali baru mengalami tawaran seperti ini. Mendengar pun pernikahan antara manusia dan jin belum pernah. Mau menolak, ia sangat takzim pada Syekh sebagai gurunya lahir batin sejak hidupnya. Menyatakan mau, juga tidak terbayang bagaimana jadinya dan nantinya. Dalam kebingungannya, ia mendesah. Menurut Syekh, bagaimana? Ini hanya tawaran. Bersedia syukur, tidak pun tidak apa-apa. Menurut Islam, bagaimana? Saya kan manusia. Tanya Ahmad lagi, ingin tahu bagaimana dari sudut hukum agama. Tidak ada larangan, jawab gurunya kalem. Pikiran Ahmad masih terus diliputi kebingungan.
Selama berbulan-bulan, sejak ia bisa berdialog dengan gurunya tersebut secara rohani, Ahmad sudah terbiasa melihat jin. Oleh jin-jin kafir yang buruk rupa, yang wajahnya semrawut, tidak beraturan, sering sekali menggoda perjalanannya, agar niatnya menemui dan berguru kepada Syekh Syarnawi mundur, batal dan tidak jadi. Ini adalah ujian beratnya. Ia harus mengalahkan godaan-godaan makhluk halus itu. Awalnya kaget luar biasa dan sangat takut ketika ia mampu melihat sosok jin-jin itu. Ada yang menertawakan perjalanannya sambil bergelantungan di sebuah pohon di tengah malam. Ada yang menghalangi jalan kakinya. Ada yang menumpangi motor yang dikendarainya di jok belakang. Ada yang menebarkan bau busuk. Ada yang menyerupai wanita cantik dan telanjang bulat, mengajaknya bersetubuh. Ada yang menirukan suara ibunya atau istrinya memanggil-manggilnya ketika sedang berjalan. Semua itu terjadi antara jam 11:30 malam hingga jam 4 subuh, ketika ia sering berjalan kaki ke sebuah tempat pertemuan dengan gurunya. Lama-kelamaan, matanya jadi biasa dan tidak kaget melihat jin-jin penggoda itu. Mereka selalu muncul setiap malam di tengah perjalanan ketika Ahmad menemui gurunya di tempat tersebut. Mereka menggoda dan menakut-nakutinya. Oleh karena keyakinannya kepada Allah, Ahmad tidak takut, bahkan semakin berani mengusirnya, dan bahkan sering menantangnya untuk tarung karena kesal. Kebanyakan jin-jin penggoda itu kabur, mangpret, ngacir ketakutan setelah dibacakan ayat-ayat Quran seperti ayat kursi. Tetapi bukan hanya jin kafir yang buruk-buruk rupa itu yang dia lihat. Sering juga jin-jin muslim menyapanya. Mereka ini sosoknya lain. Tubuhnya ada yang wangi, bersih, tampan dan cantik, tapi ukurannya tinggi-tinggi dan besar-besar. Umurnya ratusan tahun. Ada yang sedang memegang tasbih berzikir kepada Allah. Ada yang sedang khusyuk beribadah dan sebagainya. Melihat mereka, Ahmad sudah biasa. Tetapi ditawari menikah dengan jin yang berbeda jasad, beda dunia, beda alam, sama sekali tidak terbayangkan olehnya. Akhirnya, bakti dan hormat pada gurunya mengalahkan keraguan dirinya. Bagi Ahmad, Syekh Habib Syarwani di alam ruh, atas izin Allah, masih mengajarkan ilmu dan telah membukakan kasyafnya, yang membuatnya bisa melihat dan berdialog langsung dengannya. Ahmad akhirnya menyatakan siap dengan hati bulat, ikhlas dan pasrah. Singkat cerita, proses pernikahan pun dilangsungkan. Disaksikan gurunya dan ruh-ruh yang hadir dengan suasana sangat hikmat. Ahmad dinikahkan dengan Fatimah binti Maulawi, seorang gadis jin muslimah berumur 200 tahun. Mas kawinnya cukup hanya membaca surat Al-Fatihah. Mertuanya bernama Syekh Maulawi adalah jin yang sangat dihormati di kalangan jin muslim di alamnya. Resmilah mereka sebagai pasangan suami istri. Bagaimana gambaran dan kesan Ahmad tentang Fatimah istrinya di alam jin itu? Ia menceritakannya kepada saya. Ia memakai kerudung dan Masya Allah cantiknya, luar biasa. Tubuhnya harum, tingginya sekitar 4 meter. Setelah nikah, saya memanggilnya Umi, dia memanggil Abi. Sikapnya tawaduk luar biasa kepada suami, bahasanya santun, sifatnya halus, dan kecantikannya belum pernah saya lihat pada manusia. Saya belum pernah melihat wajah secantik itu. Beberapa hari dari itu, Ahmad bercerita tentang bulan madunya. Walaupun tinggi Fatimah sekitar 4 meter, tapi ketika berfungsi sebagai istri dan menemui suaminya, ia merubah ukurannya menjadi ukuran manusia biasa, normal. Suatu saat, Ahmad memulai ceritanya. Ia diajak Fatimah berjalan-jalan berkeliling ke alamnya. Alam jin tidak jauh berbeda dengan alam manusia. Ada pengajian, ada sekolah, kampus, masjid, dan bangunan-bangunan lain.
Sama dengan manusia, mereka memiliki peradaban, tapi itu peradaban jin. Bedanya, bentuknya aneh-aneh, berbeda dengan di alam manusia. Ahmad sangat sadar alias bukan mimpi. Selama berkeliling, perasaannya dipenuhi aneh dan aneh, takjub dan takjub, heran dan heran atas apa yang dialaminya di alam yang berbeda. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah, tentu rumahnya Fatimah, tinggi, luas, bentuknya aneh, tidak seperti rumah yang ada di alam manusia. Kamar Fatimah harum dan bersih, barang-barang tertata rapi. Di atas tempat tidur, mereka ngobrol dan bercumbu. Selain sangat cantik, tubuh Fatimah tercium harum dan bercahaya. Maklum, ia jin yang taat beribadah. Singkatnya, aneh juga, Ahmad merasakan kepuasan persis seperti dengan manusia, bahkan lebih. Kata Ahmad, Fatimah tidak akan pernah hamil. Persenggamaan jin dan manusia tidak akan menghasilkan kehamilan karena perbedaan zat makhluk, manusia fisik, jin non-fisik, alias makhluk gaib. Sejak itu, kata Ahmad, Fatimah selalu datang di mana Ahmad memerlukannya, ngobrol berdua dengan penuh santun dan etika sebagai istri yang saleh, suntangan, menunduk dan tidak pernah bersuara keras, saling mengingatkan beribadah kepada Allah, saling menasehati untuk sabar dalam menghadapi masalah masing-masing. Tidak ada suasana sedikit pun dari Fatimah mendominasi Ahmad dan istri aslinya yang manusia, yaitu istri pertamanya. Bahkan dalam banyak kesempatan, Fatimah selalu mendorong Ahmad untuk harmonis dengan istrinya dan anak-anaknya, menyayangi dan memperhatikan keluarga. Kehadiran Fatimah tidak sedikit pun mengganggu keberadaan keluarga Ahmad, karena tidak ada nafkah yang harus dikeluarkan, tidak ada waktu yang terambil, nafkahnya paling doa. Perhatiannya bukan bentuk fisik, tapi rohani. Kemana Ahmad pergi, Fatimah bisa dipanggil dan datang, atau ia yang datang sendiri. Makanan Fatimah sebagai jin muslim dan makhluk halus adalah saripati-saripati makanan. Pernikahan itu kini sudah berumur 2 tahun lebih. Hingga sekarang tetap saja rukun dan damai. Ahmad merasa sangat bahagia, demikian juga Fatimah. Kepada istri pertamanya, Ahmad tidak pernah menceritakan peristiwa poligaminya ini, karena tidak perlu dan tidak akan dimengertinya. Toh keluarga tidak terganggu sedikit pun. Ahmad dan Fatimah hingga saat ini, keduanya adalah murid Syekh Habib, yang sampai sekarang sering hadir dalam pengajian yang berisi nasihat-nasihat gurunya tersebut. Tentu pengajian secara rohani yang orang awam seperti kita tidak bisa melakukannya. Demikianlah menikah dengan jin bisa terjadi, tapi bukan syariat dan tidak dianjurkan oleh agama. Tidak perlu dicontoh, apalagi menikahinya dengan tujuan-tujuan sesat, seperti dilakukan sebagian orang yang menginginkan kekayaan, kesaktian, kekebalan, dan lain-lain. Ahmad maupun Fatimah dalam peristiwa ini, keduanya tidak menginginkan, merencanakan, dan membayangkannya sama sekali. Ahmad bersedia karena ditawari gurunya, Fatimah karena tawaran bapaknya, Syekh Habib Maulawi. Pernikahan mereka dilandasi agama dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemusyrikan di dalamnya, tidak atas dasar lain-lain. Itu takdir saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.